Halo, Anda menyaksikan Astrea News bersama saya Nabila Fauzia. Berikut saya hadirkan informasi selengkapnya. Berdasarkan penelitian investigasi kelompok saya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Fauzia, NIM 2331326. Saya dari kelompok 2 investigasi pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Kelompok 2 membahas mengenai ketidaktepatan sasaran KIP kuliah yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami kelompok 2 memulai investigasi dengan mewawancarai beberapa narasumber. Yang pertama, kita mulai dengan mewawancarai pihak akademik rektorat, yaitu kepada Ibu Ida Sulastri SE selaku staf akademika Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian kita juga mewawancarai Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu Pak Muhibudin, mengenai kasus ini, mengenai isu yang kita angkat ini. Dan kemudian kita juga mewawancarai pengurus FKBM KIPKA, yaitu sebagai ketua himpunan dari KIP kuliah ini. Setelah kita mewawancarai beberapa narasumber, kita pun mengikut sertakan mewawancarai kepada kelurahan, yaitu Kelurahan Curug. Dari beberapa narasumber yang sudah kita wawancarai, kita menanyakan beberapa hal mengenai ketidaktepatan sasaran ini, terutama kepada pihak akademik rektorat yang memiliki tugas penuh tentang KIP kuliah. Kita bertanya mengenai alur pendaftaran KIP kuliah itu seperti apa. Kemudian kita pun menanyakan bagaimana tahap penyeleksian, kemudian verifikasi data dari pendaftar yang sudah mendaftar. Dan seperti yang kita lihat bahwa kuota KIP tahun ini adalah 300 orang dan yang mendaftar itu hampir 1.000 orang. Dan kita pun menanyakan bagaimana pihak akademik menyeleksi beberapa orang yang mendaftar tersebut, sedangkan hampir semua orang itu membutuhkan. Nah, kemudian kita pun menanyakan perihal tahap survei yang dilakukan oleh akademik, apakah memang tahap survei itu dilaksanakan secara sesuai, yang datang langsung ke tempat pendaftar KIP kuliah yang ada di UIN ini, atau hanya melakukan melalui via telepon ataupun video call. Nah, setelah kita mewawancarai pihak-pihak ini, kita pun mewawancarai penerima KIPKA dan mahasiswa penerima KIPKA. Kemudian kita pun mewawancarai mahasiswa yang tertolak KIP kuliah dan beberapa orang yang mungkin layak mendapatkan KIP kuliah namun beliau tidak lolos KIP kuliah. Nah, kemudian kita pun untuk memperkuat investigasi ini, kita menginvestigasi ke pihak desa, yaitu yang kita investigasi adalah Desa Curug, yang mana Desa Curug ini adalah desa yang paling dekat di UIN ini. Kita pun mewawancarai bagaimana mekanisme yang ada di desa ini, karena pendaftaran KIP kuliah itu mengikut sertakan kepala desa atau pihak desa, karena dalam persyaratan KIP ada yang namanya SKTM. Nah, SKTM ini diambil dari desa, dan yang memberikan hak untuk SKTM ini adalah pihak desa tersendiri. Nah, kita pun menanyakan perihal itu, bagaimana pihak desa bisa bijak untuk memberikan SKTM kepada masyarakatnya. Kemudian kita pun tidak lupa untuk
untuk memperkuat lagi perihal isu yang kita angkat, kita mewawancarai mahasiswa yang diduga adalah mahasiswa yang tidak cocok atau tidak layak untuk menerima KIP kuliah. Bisa dilihat dari beberapa gaya hidupnya. Kita pun mewawancarai mereka mahasiswa-mahasiswa ini sesuai dengan rekomendasi dari mahasiswa lain yang melihat kejanggalan ini, melihat bagaimana seseorang mahasiswa itu bergaya hidup yang tidak sesuai dengan identitasnya sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video learning journal pada minggu ini. Hanya itu, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa.